Selamat sore, kembali lagi bersama saya Dr. Benibulur SHM Akes. Saat ini saya mau membahas perkembangan dari Vikasa ya. Jadi kemarin kami sudah memasukkan permohonan ya, permohonan pilot ya, permohonan pilot terhadap Pak Agung secara pribadi, kemudian PT Tiara, kemudian Wahana ya. Nah, jadi itu nanti bisa dilihat ya, nomor perkaranya nomor 24 ya, terdaftar di situ ya, perdata khusus pilot ya. Tahun 2023 tentunya ya. Nah, jadi di sini kenapa kita mengajukan permohonan pilot? Karena begini, ada dugaan kuat dari perusahaan-perusahaan tersebut memang tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan kepada para nasabah ya, sehingga kalian para nasabah hati-hati ya, nanti ada jebakan-jebakan suruh nerima diduga kuat nanti disuruh terima saham BCI lah dan segala macam ya. Diduga kuat itu satu jebakan-jebakan Batman. Jadi konsultasikanlah dulu surat-surat apapun yang dikirim oleh Vikasa Group, karena diduga kuat itu ada permainan dari pengusahanya. Diduga kuat, kita selalu ngomong diduga kuat, untuk jebakan Batman, di mana para nasabah nanti akan sulit untuk melakukan upaya hukum. Ya, makanya di sini saya melakukan terobosan atau dobrakan dengan melakukan sekaligus permohonan pilot terhadap 2 perusahaan dan 1 ownernya yang bernama Bapak Agung. Ya. Nah, ini saya minta dukungan daripada semua jajaran terkait ya, dari para nasabah yang ada untuk mendukung dan memviralkan case ini ya. Kita mohon untuk dibantu, disuratin ya kepada yang terhormat. Tentu kita mohon bantuan supaya jadi perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, yang saya sangat hormati juga Menko Polhukam Bapak Mahfud MD ya. Kemudian yang terhormat juga Ketua Mahkamah Agung RI ya, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI ya, Komisi Yudisial, kemudian Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor 24 ini ya. Saya mohon supaya betul-betul ya perkara ini menjadi perhatian dan dapat segera dikabulkan. Karena apa kita ngajuin pilot? Karena kalau pilot kemudian yang diusulkan kurator adalah usulan daripada tim yang diusulkan para nasabah, bukan yang diusulkan oleh para pengusahanya, tentu tim kurator ini akan bisa bekerja keras untuk mengembalikan dana kita. Apa keuntungan tim kurator bila bisa ditunjuk? Tim kurator bisa melakukan segera audit terhadap aset-aset Vikasa Group ya. Kalau ada dugaan indikasi cuci uang apa dan sebagainya pun kurator bisa melakukan baik upaya hukum pidana maupun perdata terhadap owner-ownernya. Kurator bisa melakukan gugatan lain-lain. Contoh ya, ada yang laporan di Pekanbaru misalnya dinyatakan disita oleh negara ya, oleh jaksa, bukan dikembalikan kepada korban. Nah, itu kurator bisa melakukan gugatan lain-lain untuk menarik aset-aset itu masuk kembali kepada budal pilot. Dan prosedurnya adalah cukup melakukan gugatan lain-lain dalam 60 hari itu harus diputus. Dan upaya hukumnya juga kasasi pun harus diputus dalam 60 hari. Ya. Jadi sangat cepat upaya hukumnya, tidak harus melalui prosedur yang biasanya saya selalu jelaskan. Kalau melalui perdata itu tingkatannya PNPT MAPK ya. Nah, ini diperlukan satu persatuan. Jadi selain serangan terhadap sekaligus 3 itu, saya juga akan melakukan berbagai kombinasi juga, yang mana biayanya tentu saya juga tidak mau menjadi lawyer operasional yang dikit-dikit menarik fee di depan kemudian juga menyulitkan nasabah, enggak. Ya, lebih baik kita juga berpikir nasabah senang, lawyer senang. Jadi nanti silahkan biayanya juga yang kira-kira dipikir oleh para nasabah ini wajar dan dapat dilakukan dengan betul-betul tidak memberatkan ya. Itu yang saya minta untuk lakukan. Terutama sekali saya peduli dengan yang lansia, yang sakit dan sebagainya, supaya juga terbayar
tentu saya pun berpikir akan memberikan bantuan khusus dan keringanan bagi mereka-mereka yang seperti itu ya. Jadi di sini no viral no justice, saya pikir kita perlu persatuan, karena kalau seluruh nasabah tidak terpecah kita bersatu, maka kekuatan-kekuatan yang diduga kuat dijalani oleh atau dilakukan oleh diduga oknum-oknum investasi bodong, diduga kuat ya, saya selalu bilang bahasa hukum diduga, itu bisa kita tanggulangi bersama karena melalui persatuan yang luar biasa ya. Karena seorang lawyer saya sadar ya, tentu kita dalam membimbing, dalam melakukan suatu strategi hukum dan sebagainya, tentu harus betul-betul tulus, ikhlas, dan tidak menyulitkan atau memberatkan daripada para kliennya. Jangan sampai ada istilah para klien merasakan sudah jatuh tertimpa tangga ya, uang dana nggak kembali, malah uangnya habis lagi yang lebih besar hanya untuk membayar lawyer lagi, tapi hasil nggak ada. Nah itu yang saya juga khawatir. Termasuk saya jadi lawyer, saya perikatan ikhtiar, kita takut kepada Tuhan ya, kita takut kita harus bertindak profesional dan khawatir nggak bisa dengan tulus memenuhi keinginan nasabah. Makanya kami perlu persatuan nasabah, kritik yang membangun, kemudian saran-saran tentu saya terima. Saya sudah edarkan juga surat kuasanya di dalam WA group ya. Jadi strategi-strategi ini tentu akan saya lakukan lebih dalam lagi setelah saya terima kuasa-kuasa. Tapi intinya yang ingin saya lakukan adalah pengembalian dana melalui jalur permohonan pilot ini, sehingga kita perlu dukungan, karena melalui jalur pilot inilah kita bisa menolong nasabah. Karena apa? Kalau kita berhasil mempilotkan, maka kurator kita bisa bekerja lebih cepat. Kalau di polisi, PNPT, MAPK lama sekali ya, bahkan ada risiko disita oleh jaksa, disita untuk negara. Tapi kalau lewat jalur pilot ya biarlah, menurut saya pengusahanya kalau memang salah terbukti dihukum melalui jalur pidana ya, dihukum seberat-beratnya sesuai dengan kesalahannya. Tapi kalau untuk pembagian asetnya melalui jalur permohonan pilot ini, kurator yang bekerja karena itu lebih cepat ya. Sekarang aja misal Indosuria pun menurut saya ini sulit untuk dijalankan karena sudah ada perintah dari jaksa dikembalikan kepada korban, tapi untuk mekanisme pembagian pun sampai sekarang belum dilakukan, masih lama ya prosesnya ya kan. Mungkin ada permohonan eksekusi dulu dan sebagainya ya, nanti perlu segala macam. Tapi kalau oleh kurator ini kan, kurator bertugas itu sifatnya serta merta ya, lebih singkat jalannya. Begitu dia ditunjuk, begitu diputus, begitu dia bisa menjalankan tugasnya. Tapi kalau perkara pidana atau perdata tunggu inkrah dulu ya. Kalau perdata PNPT MAPK, kalau pidana dari kepolisian lidik sidik naik tersangka ke jaksa dulu. Itu pun kalau langsung P21, kalau ada petunjuk jaksa lagi dikembalikan lagi ke polisi, ada yang harus dilengkapi lagi tambahan P19 dulu, baru kemudian P21, itu cukup lama ya. Kemudian baru masuk ke PN ya. Kalau dihukum ke PT MAPK, kalau pas atau onslah ya langsung ke Mahkamah Agung, bisa diadili lagi. Kalau dihukum bisa PK. Jadi lama ya, beda dengan kalau kepelitan ini dalam 60 hari diputus ya, waktunya 60 hari, kemudian itu udah langsung status dalam pilot, kurator itu udah saat itu bekerja ya. Nah, itu yang untung untuk nasabah. Jadi itu yang saya sarankan. Sekali lagi hati-hati dengan surat-surat bujuk rayu dari diduga kuat ya, diduga kuat dari orang-orang dari PT Wahana atau PT dari Vikasa Group, diduga kuat ya, diduga kuat, kita selalu bahasa hukum ya. Jadi dari Tiara dan sebagainya, nah itu kita harus hati-hati. Karena apa? Karena diduga kuat itu takutnya satu jebakan Batman ya, diduga kuat seperti itu. Jadi saya akan lakukan dengan satu ketulusan supaya biaya tidak memberatkan, mungkin bisa diusulkan juga oleh nasabah dan sebagainya. Apa yang sangat meringankan yang bisa kita bantu, supaya kalau tahu ada suatu hasil, lebih baik lawyer dengan nasabahnya senang bareng, tidak terjadi nasabahnya masih tetap sedih, lawyernya yang senang ya, jangan begitu. Tapi kalau bisa senang bersama. Demikian ya, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, dan semoga kita semua dapat mencapai tujuan kita dengan baik. Seandainya ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.